Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang join antar tabel. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menampilkan data dari berbagai tabel, yaitu ada full join, right join, ada inner join dan sebagainya. Kemudian di situ juga kita sudah belajar ada alias untuk mengganti nama tabel maupun mengganti nama kolom yang akan ditampilkan ke user. Di situ juga kita sudah belajar case. Ada kalau if belum ya, baru case. Nah, if mungkin kita studi kasus. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu di agregasi. Di agregasi kita ada count, ada sum, ada average dan yang lain. Oke, pada query beberapa tabel dengan agregasi ini di sebelah kiri, kita lihat ada relasi antar tabelnya ya, ada relasi antar tabelnya. Jadi teman-teman ketika menuliskan script di sini ada where gitu ya, ada where dosen nip sama dengan kanip. Ini perlu diperhatikan. Ketika tabel dosen di sini berelasi dengan tabel kelas. Kita lihat di sini. Tabel dosen berelasi dengan kelas. Yang berelasi apa? Yaitu kolom nip. Nih, kolom nip berelasi dengan nip pada tabel kelas. Jadi yang sama, yang nanti dijadikan sebagai syarat kolom itu sama adalah yang nip dan tabel kelas yaitu kolom nip. Begitu juga pada syarat yang lain, misalkan mahasiswa berelasi dengan KRS seperti yang kita contohkan pada sesi sebelumnya. Itu kan ada mnim sama dengan knim. Nah, ini karena apa? Karena yang berelasi adalah nim di tabel mahasiswa dan nim pada tabel KRS. Jadi yang dijadikan sebagai syarat adalah nim pada tabel mahasiswa itu harus sama dengan nim pada tabel KRS. Nah, ini kita cus di agregasi. Nah, apa itu agregasi ya? Nah, agregasi itu fungsi perhitungan yang ada di MySQL. Ini contohnya select count. Nah, ini yang merah ini adalah ada count, kemudian ada dalam kurung. Sintaknya kan kayak gitu. Fungsi agregasinya kemudian dalam kurung. Jadi yang di sini yang dihitung count itu kan menghitung ya, menghitung jumlah data, menghitung jumlah item. Contohnya tadi mahasiswanya ada 5, berarti nanti ke 5. Beda dengan sum atau sum. Kalau sum itu adalah menghitung isi di dalam recordnya. Contoh, saya membeli permen 5, Joko membeli permen 2, sum jumlah, berarti ketemunya adalah 7. Kalau count itu adalah 2. Ingat, yang dihitung di count ini ya, yang di count ini adalah yang dihitung adalah jumlah datanya. Jadi di sini dia akan menghitung jumlah record, tidak memperhatikan itu angka atau karakter. Tapi kalau sum beda dengan sum ya. Kalau sum dia akan menghitung yang nilainya adalah data angka, atau bisa integer, bisa numeric, bisa uang gitu ya. Dia akan menghitung yang ini. Beda ya. Nah, ini count. Nanti akan tampil berapa? Nah, kita contoh di sini ada navigate ya. Saya mau menghitung. Kalau di sini apa ini? Ini ID kelas ya. ID kelas. Jadi di sini sintak itu akan menghitung jumlah kelas yang diajar oleh dosen Muslim Hidayat. Itu ada berapa? Saya itu mengajar kelas, jumlah kelasnya berapa? Ini saya hapus ya.
select apa? Count. Nah, count di sini ada, nah, di sini from dulu ya biar mudah. Ada from dari dosen itu D, kemudian ada kelas itu K. Berarti where-nya apa ya tadi ya? Nah, where itu ya. Yang dihitung apa berarti kelas ya. Count K titik ID kelas, titik ID kelas, titik ID kelas from dosen dan kelas K, where dimana yang D titik nip sama dengan K titik nip. Dan berarti syaratnya ada dua ini. Syaratnya itu yang nipnya itu sama antara nip yang ada di tabel dosen dan nip yang ada di tabel kelas. Syaratnya ditambah, dan yang D pada kolom nama itu sama dengan Muslim Hidayat. Jadi yang namanya Muslim Hidayat. Count itu menghitung. Ada berapa? Ada 2. Ternyata saya menghitung, saya mengajar 2 kelas, gitu ya. Ini bisa diganti. Ini kan jelek ya, nama kolomnya kan jelek ini. Count ID kelas. Ini diganti as jumlah kelas misalkan. Nah, ini di run. Nah, ini nama kolomnya jadi jumlah kelas. Jumlah kelas 2. Seperti itu ya. Nih, ini jadi fungsi agregasi count. Kita lanjut di contoh. Ada sum, di sini ada sum, ada sum ya. Kita memperhatikan. Nah, di sini ini agak kompleks. Agak kompleks di sini. Ada sum. Ini untuk menghitung IPK. Mahasiswa itu IPK-nya berapa itu ya. Nah, dari rancangan tabel seperti ini, wah, ini banyak sekali yang diseleksi. Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada KRS, ada kelas. Kenapa yang diseleksi banyak sekali? Coba kita perhatikan di sini. Karena ini untuk menghitung apa namanya, menampilkan nama, kemudian IPK ya, IPK. Maka di sini ada perhitungan SKS. Jadi menghitung IPK kan pernah saya tunjukkan ya, bagaimana caranya untuk menghitung IPK. Itu adalah jumlah. Berarti SKS dikali dengan nilai. SKS dikali nilai, kemudian dibagi dengan, ini jumlah ya, SKS kali nilai, kemudian dibagi dengan jumlah SKS. Contoh database 3 SKS, dia dapat nilai 4. Berarti ini bobotnya ada berapa? 4 kali 3. Ini SKS, ini nilai. 3 kali 4 ada 12. Kemudian misalkan pendidikan agama Islam, SKS-nya 2, nilainya 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Ini dijumlah, ini ketemunya 5. 12 tambah 6 ketemunya 18. Berarti IPK-nya sama dengan 18 dibagi 5. Itu ya, ketemunya berapa? 3, sekian. Ya, 3, sekian. IPK-nya berapa? 3, sekian. Ini sama rumusnya di sini. Sum jumlah SKS Jumlah SKS dikalikan nilai, berarti jumlahnya, dibagi dengan jumlah SKS. Kenapa yang diseleksi banyak sekali? Karena apa? SKS itu ngambil dari mana? SKS itu ngambil dari tabel mata kuliah. Nah, di tabel mata kuliah, nih SKS ngambil dari tabel mata kuliah. Kemudian nilai ngambil dari mana? Dari tabel
KRS, ini nilai ya, nilai, kemudian SKS. Nah, mahasiswa untuk mencapai mata kuliah itu melewati mana saja? Melewati KRS, melewati kelas, melewati mata kuliah. Jadi tabel 1, 2, 3, 4 ini diseleksi semuanya. Maka di sini ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel KRS, tabel kelas, ini diseleksi semua. Yang tidak adalah tabel dosen, karena ini tidak berkepentingan ketika menghitung IPK. Gitu ya. Kemudian ada group by. Group by itu pernah saya jelaskan di DML 41. Kalau nanti teman-teman bisa melihat videonya lagi, itu masih ada. Ada group by. Group by itu mengelompokkan. Berarti dikelompokkan berdasarkan nama. Jadi nanti yang tampil, walaupun di tabel KRS itu ada NIM 1 itu tampil 3 kali, maka yang tampil karena sudah di grup, maka yang tampil hanya 1 kali. Jadi jumlah mahasiswa misalkan ada 5, berarti yang nanti tampil ya 5. Gitu ya. Tapi karena ini tidak di left join, maka ini yang tampil hanya yang mempunyai nilai saja. Order by berarti diurutkan berdasarkan nama secara descending. Itu ya. Descending berarti dari Z ke A, atau dari besar ke kecil. Kebalikannya adalah descending. Seperti itu ya. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya banyak. Ada yang NIM M, NIM-nya ini harus sama dengan NIM yang ada di tabel KRS. Kemudian dan itu berarti kedua-duanya harus memenuhi syarat. Kalau or itu kan atau, berarti kalau salah satunya memenuhi syarat tidak perlu. Kalau ini berarti dan, berarti harus memenuhi syarat semuanya. Kemudian ID kelas itu berelasi dengan L pada ID kelas. ID kelas pada tabel KRS harus sama pada tabel kelas, yaitu kolom ID kelas. Kemudian kode pada tabel kelas ini ya, itu harus sama dengan kode pada tabel mata kuliah. Ini ya, T mata kuliah. Kemudian di grup atau dikelompokkan berdasarkan nama dan diurutkan secara descending. Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan. Select from where. Biar mudah. Where-nya dari tabel mahasiswa sebagai M, kemudian KRS sebagai K, kemudian kelas sebagai KL, terus mata kuliah sebagai MK, gitu ya. Select M titik NIM, titik NIM, kemudian M titik nama, terus menghitung ya, berarti ada sum jumlah dari apa? SKS mana? SKS itu di tabel mata kuliah, berarti MK. MK titik SKS dikalikan nilai ya. Nilai itu berada di tabel apa? Nilai itu berada di tabel KRS, berarti K titik nilai. Nilai kemudian dibagi dengan jumlah dari apa? Dari KL ya. KL mata kuliah apa? MK titik SKS. Ini as IPK itu ya. IPK. Where-nya apa? Where-nya adalah yang berelasi, dilihat di sini. Dilihat di sini ya. Mahasiswa yang berelasi adalah NIM, KRS yang dari ID kelas dengan kelas,
Kemudian kode dengan mata kuliah itu kolom kode. Jadi where-nya m.nim sama dengan k.nim dan k.id kelas sama dengan kl.id kelas dan kl.kode sama dengan mk.kode. Group by m.nim, order by nggak usah, nggak apa-apa, nanti di tergantung ya mau diurutkan atau enggak. Nah, ini ketemu Meli Saputri, IPK-nya 2, Farida Melia ketemunya 1, Ahmad Yoga ketemunya IPK-nya adalah 3,2, Galih Saputra IPK-nya 1, Nur Fitrianto IPK-nya 3, Jody Anggoro IPK-nya 2,5. Itu ya. Oke, diurutkan, misalkan diurutkan order by IPK, bisa nggak? Ya, order by IPK yang descending DSC. Nah, DSC bisa nggak? Ya, yang IPK-nya tertinggi siapa? Oh, ternyata Nur Fitrianto 3,3. Dan yang terakhir adalah Galih Saputra, itu 1,0. Alias tidak lulus, gitu ya. Nah, kemelut. Kalau Nur Fitrianto belum cum laude juga. Gitu ya. Masih kemelut juga. Ini adalah sum atau sum ya. Sum atau sum terserah panjenengan semua. Oke. Dilanjut. Nah, di sini ada yang namanya query bersarang. Apa itu query bersarang? Nah, query bersarang di sini sudah ada select. Di sini sudah ada select ya, select. Di dalamnya ada select lagi, select sebagai syarat. Oh, maaf di awal ya. Nah, di sini ada select. Di select kemudian di selanjutnya ada select lagi. Ini namanya query bersarang. Apa fungsinya apa? Kalau kita pahami di sini, select kanim, kemudian koma akan menampilkan lagi nama tetapi ada syaratnya, yaitu nama from mahasiswa yang nimnya itu sama dengan nim pada tabel KRS. Nama. Jadi yang tampil hanya nama yang ada pada tabel KRS. Kemudian ada ditambah ID kelas, kemudian nilai from KRS. Nah, yang tampil siapa? Oh, ternyata ini banyak juga ya. Banyak juga. Ini hasilnya. Dengan query seperti ini, hasilnya seperti itu. Oke, ini nanti bisa dipelajari lagi di selanjutnya. Sama ya, ini masih query bersarang. Nah, query bersarang juga bisa ditampilkan di select ini, di where sebagai syarat. Sebagai syarat, tapi syaratnya itu masih menuliskan select, itu juga bisa. Kemudian ada penggunaan case atau if. Nah, if tapi di sini nanti teman-teman bisa belajar sendiri atau studi kasus ya. Kalau di sini saya pakai case. Kalau ketika teman-teman belajar algoritma pemrograman dulu ada percabangan ya, ada percabangan, bisa menggunakan apa itu? If ya. If else bisa menggunakan switch case. Nah, switch case. Nah, kita menggunakan case. Case ini contoh. Select name, ID kelas, nilai. Kemudian case nilai. Ini adalah nama kolom. Nama kolomnya case nilai when ketika dia 4 maka A.
when 3 maka B. Nah, ini yang terakhir adalah else, else-nya E. Kemudian N as. Nah, N ini selesai ya. Ada case, ada N, selesai. Berarti dimulai dan selesai. Kemudian A, B, C, D, E ini dijadikan sebagai nilai huruf. Jadi nama kolomnya nilai huruf ini ya. Nah, nilainya adalah nama huruf. Ini di tabel tidak ada C, E, C, A itu tidak ada. Cuman kita kalau nilainya dia 2 maka di view-kan atau ditampilkan ke user itu adalah C. Kalau 0 itu E, kalau 2 itu C, 4 itu A, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Itu kemudian ada distinct. Distinct di sini digunakan untuk melihat variabel atau kombinasi. Contoh di sini saya mau menampilkan tahun berapa saja mahasiswa yang ada di tabel ini. Tahun angkatan berapa saja mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa ya. Tuh. Oh, ternyata ada 2017, 2018, 2019, 2020. Seandainya di tabel mahasiswa tahun 2017 itu ada 10 mahasiswa, ya di sini tetap tampil 1 karena dia hanya melihat varian dari tahun angkatan yang ada di tabel itu. Tuh. Terima kasih, sampai di sini dulu untuk pembahasan sesi kedua di join antar tabel. Masih banyak studi kasus. Nah, nanti di sesi berikutnya mungkin kita akan studi kasus tentang join antar tabel. Karena di kehidupan nyata, di studi kasus yang nyata, ketika teman-teman nanti menerima proyek, itu permintaan dari user sangat variatif, tergantung dari kebutuhan industri itu. Jadi kalau yang kita contohkan di sini adalah hanya dasar saja. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.